طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqh. Masih dalam baca kitab Matnul Waraqat karya Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu taala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembahasan, yaitu tentang al-amr wan nahi. Al-amr wan nahi. Baik. Siapa yang baca terakhir? Faiz. Baik. Kita baca sedikit saja hari ini. Mana mic? Cocok. Berarti di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. ثم قال المصنف رحمه الله العام والخاص وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله أمرت زيدا وعمرا بالعطاء وأمرت جميع الناس بالعطاء وألفاظ أربعة الاسم الواحد وألفاظه arba'atun baru ismi arba'atun ismu. Antum dari alif lamnya? Hah? Maksudnya? Wa alfadun arba'ah. Tambah itu ha. Penanda sempurna maknanya kalau alfadun. Iya kan? Iya Mas. Bagaimana Mas? Wallahu alam itu khata' matba'i mungkin. Yang benarnya wa alfaduhu arba'atun. Tapi biar juga, tidak ada masalahnya di situ. Masalahnya dia baca tadi wa alfadun arba'ah. Baru dia bilang alismi. Ismi. Yakin. Alismu sebagai khobar. Baik. Bisa jadi khobar, mubtadanya ditakdirkan. Bisa huwa, kata jadi kita takdirkan wa alfadhuhu arba'atun. Entah wa huwa alismu dan seterusnya. Tapi yang lebih jelasnya apa? Badal dari arba'atun. Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi mu'allif rahimahullah wa al-fatuhu arba'atul ismu al-wahidu. Kasih tanwin saudara, arba'atun. Kan dia khobar itu sudah sampai di situ. Wa al-fatuhu arba'atun al-ismu al-wahidu al-wahidul al-mu'arrafu. Ayo na'am. Bil alifi wal lami wasmil jam'i. Wa ini huruf ataf. Wasmul jam'i al-mu'arrafi bil ilah. Wasmul jam'i Mu'arrafi ataf ke atau dia sifat dari al-jam'i. Bisa ndak itu? Kalau secara i'rab mungkin bisa, tapi secara makna ndak mustaqim. Karena beliau mau mengatakan wasmul jam'il mu'arraf bihima bil alif wal lam. Di antara lafaz dari am isim jama' yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Apanya yang dimakrifahkan dengan alif dan lam, saudaraku?
Jamaknya atau isimnya? Isimnya. Isimnya, saudara. Makanya dia ataf ke isim. Wasmul jam'il mu'arraf. Sama ketika dikatakan jam'ul muannatsis salimi. Salimu atau salimi? Salimu. Dia sifat dari mana? Jam'u, karena yang selamat apanya? Jamaknya itu muannasnya. Jamaknya, sigha jamaknya yang selamat. Nah, itu. Sekarang ada enggak penghalangnya dia menjadi sifat bagi ismun? Ada enggak penghalang di situ? Nakirah, saudara? Hah? Mudhaf kepada? Baik. Lanjut. Wasmul jam'i al-mu'arrafu billahi wal asma'il al-mubhamati Wal asma'i wal asma'u al-mubhati mubhati. Mubha wal asma'ul mubhatu mubhamatu. al-mubhamatu kamin fi Kamin. Ka? kaman Aywa. fi man yaqil wa ma fi man la yaqil wa ay bil jam'i wa aina bil makani wa mata bil zamani wa ma bil istifhami wal jazai wa ghairihi wala bin nikah wala bin Nakirat. nakirati Kakaulika. Enggak ada. Enggak ada. Apa lanjutannya? Aina. Labas. Wal umumu. wal umumu min sifatin muki wala yajuzu da'wal umumi fi ghairi minal fi'li wa ma yajri majara. Taib. Yakfi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa ammal 'ammu. Adapun al-'am. Sekarang pembahasan baru, masyaallah. Ya kan? Pembahasan tentang al-'am, dan pembahasan tentang al-'am dan lawannya sebagaimana akan datang al-khas. Ini juga termasuk dari pembahasan dalalatul alfaz, pembahasan lafziyah tentang lafaz, khususnya jika ditinjau dari sisi penunjukannya atau makna yang terkandung di dalamnya. Paham ini? Sama seperti sebelumnya, ya, amr dan nahi. Am dan khas juga ini termasuk dari pembahasan dalalatul alfaz, dan sudah lewat ya. Pentingnya atau ahamiyah, pentingnya mempelajari tentang dalalatul alfaz ini, khususnya dalam ilmu usul al-fiqhi. Kenapa? Karena ilmu usul fiqh sudah berlalu. Dia adalah ilmu yang membahas tentang apa? Adillatus syar'iyyah. Nah, kemudian kaifiyatul istifadati minha. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui cara untuk beristinbat dari sebuah dalil, ya, tanpa kita mengetahui apa? Dalalatul alfadznya. Ya, maka dari itu penting, bahkan wajib, khususnya bagi seorang usuli yang mempelajari ilmu usul untuk mengetahui dalalatul alfadz. Karena dengan itu dan dari situ dia bisa memahami makna dan kandungan dari lafadz suatu ayat ataupun hadits dari nas. Nah, kemudian dari situlah dia bisa menyimpulkan suatu hukum. Karena setelah kita mengetahui perintah dan larangan, kita juga harus tahu perintah dan larangan dalam sebuah nas, apakah ini umum mencakup setiap manusia atau dia khusus kepada orang tertentu. Karena jangan sampai dia qadiyah ammah, perkara yang umum kita jadikan dia perkara khusus, atau sebaliknya dia perkara khusus kita jadikan umum. Nah, ini musibah sebagaimana yang terjadi di zaman kita sekarang. Kadang ada fatwa ulama, fatwanya khusus, tapi dia bawa di mana? Di majelis umum. Akhirnya apa? Wah, subhanallah, terjadilah apa? Perselisihan. Sebaliknya, kadang ada fatwa umum dia khususkan pada orang tertentu. Paham ini? Kemudian kata beliau, wa ammal ammu fahuwa, bila mulai dari definisinya, ma'amma syai'aini fasaidan, apa yang mencakup dua hal ke atas. Apa yang mencakup dua hal dan lebih. Min qaulik, seperti ucapanmu, amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Saya mengumumkan Umar atau Amr dan Zaid dan Amr dengan pemberianku. Paham ini? Wa amamtu jami'an nasi bil ata. Dan demikian pula ucapanmu, saya mengumumkan
kepada setiap manusia dengan pemberianku. Apa maksudnya? Dia memberikan kepada Zaid dan Amr pemberiannya. Maksudnya dia umumkan kepada keduanya tanpa mengecualikan salah satu dari keduanya. Demikian pula pada lafaz yang kedua, dia mengumumkan setiap manusia dengan pemberiannya. Maksudnya apa? Dia tidak kecualikan salah seorang pun dari mereka. Baik. Sekarang kita syarah dulu, ta'liq dulu dari ta'rifnya. Kata beliau, amma syai'aini. Umum atau lafaz yang am, apa yang mencakup dua hal. Ini untuk mengeluarkan apa? Lafaz yang tidak mencakup sebuah makna kecuali satu. Seperti apa? Asma'il a'lam, seperti isim-isim nama Zaid, Muhammad, Amr, Umar dan semisal dengannya. Nah ini yang semisal dengannya. Dan juga keluar darinya an-nakiratul mufradah fi siyaqil itsbat. Nakirah fi siyaqil itsbat. Apa maknanya nakirah fi siyaqil itsbat? Bermakna mutlak. Paham ini? Dia mencakup tapi yang diinginkan darinya hanya satu. Seperti misalkan lafaz rajul. Seseorang berkata akrim rajulan misalkan. Muliakanlah salah seorang lelaki. Betul, lelaki di sini luas cakupannya. Siapa saja yang berkelamin lelaki masuk dalam pemuliaan. Tapi yang diinginkan lelaki di sini salah seorang saja. Nah ini, bersamaan dengan banyaknya lelaki, yang diinginkan dengannya cuma salah satu dari mereka. Paham ini? Sudah lewat saya rasa perbedaan antara am dan mutlak, ya kan? Antum sudah paham. Kemudian ucapan beliau fasaida, umum adalah apa yang mencakup dua hal dan lebih. Kata beliau dan lebih di sini fasaidan, ini qaid untuk mengeluarkan, ya kan? Isim-isim mutsanna yang nakirah. Isim-isim mutsanna yang nakirah. Paham ini? Isim-isim mutsanna yang nakirah. Dia bermakna mutlak juga tapi dibatasi dengan angka tertentu. Contoh misalkan akrimur rajulain. Muliakanlah dua orang lelaki. Lelaki kan banyak, tapi yang diinginkan dari banyaknya lelaki ini cukup dua dari mereka. Hanya saja ta'rif ini dikomentari oleh sebagian syurah di antara Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya, dan beliau menganggap bahwa ta'rif ini qasir, kurang. Dan ada baiknya kalau beliau menambahkan kata bila hasrin. Paham ini? Tanpa adanya batas. Kenapa? Karena sudah lewat di kitab sebelumnya bahwa lafaz umum itu dia adalah lafaz yang memasukkan segala afrad yang masuk secara makna dalam lafaz yang diinginkan. Iya tidak? Apa ta'rif am di usul min usul? Al-mustaqriqu li jami'i afradihi bila hasr. Dia adalah lafaz yang menenggelamkan. Maksudnya apa? Memasukkan setiap afrad satuan yang masuk ke dalamnya, yang cocok dengannya, bila hasr, tanpa batasan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam ta'liqnya terhadap ucapan beliau bila hasr, untuk mengeluarkan apa? Al-asmaul a'dad, isim-isim angka. Kenapa? Karena isim angka betapapun banyaknya itu tidak dihitung umum. Karena apa? Dibatasi. Seperti misalkan akrim alfan minat tullab. Muliakanlah 1000 orang dari tullab. Kata 1000 di sini memang banyak, lebih dari 2. Tapi apa kita katakan dia umum? Enggak, karena terbatas. Nah, sedangkan umum itu dia adalah lafaz yang mencakup segala hal yang masuk atau cocok untuk masuk ke dalamnya. Bila hasr, tanpa batasan. Oleh karena itu, sebagian ulama itu lebih mengutamakan dan lebih mengedepankan ta'rifnya siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena itu lebih jelas dan lebih mencakup maknanya. Paham ini? Kemudian kita beranjak kepada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa alfadhuhu arba'atun. Dan lafaz-lafaznya ada 4. Kemudian beliau sebutkan yang keempat itu. Al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam. Yang pertama ada isim mufrad. Kalau al-wahid di sini al-mufrad. Al-ismul mufrad, isim yang mufrad yang bermakna satu.
yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Dan faidah sebenarnya ini istitradiyah, tapi ini faidah penting juga. Pada lafaz al-alif wal lam yang diinginkan dengannya al. Ini. Dan disebutkan oleh para ulama bahasa, penyebutan dan pentakbiran huruf yang datang murakkab dengan menyebutkan satu persatu dari namanya, ini tidak afsah, tidak fasih. Yang lebih fasihnya ketika ada huruf yang datang murakkab, ya kita sebutkan dengan tarkibnya. Paham ini? Berbeda kalau dia datang sendiri. Paham ini? Seperti apa? Lamul amr, li, itu sendiri. Makanya kita katakan lamul amr. Paham tidak ini? Ya enggak? Atau apa lagi? Lamu at-ta'lil, fa sababiyah, fa'ut ta'kid, dan semisal dengannya. Paham ini? Kan dia datang sendiri. Adapun kalau dia murakkabah, ya kita sebutkan dia dengan namanya yang murakkab. Seperti ini al. Contoh lainnya min. Kalau datang min, apakah antum bilang mim wa nun? An, ain wa nun? Enggak, dikatakan an, min. Nah ini, ma misalkan. Apa yang antum katakan pada ma? Ma al-masdariyah. Apakah dikatakan mim wa alif al-masdariyah? Fi al-jarrah. Apakah antum katakan fa wa ya al-jarrah? La. Demikian pula al. Ini faedah saja, wallahu taala alam. Dan adapun al yang dimaksud di sini adalah al-istighraqiyah, karena al ada banyak. Yang itu sudah berlalu ya. Kemudian yang kedua, walismul jam'il mu'arrafu bihima. Demikian pula selain daripada isim mufrad yang dimakrifahkan dengan al-istighraqiyah, demikian pula isim jama' yang juga dimakrifahkan dengan keduanya. Wal asma'ul mubhamah, dan juga asma isim-isim yang mubhamah. Seperti apa? Man fi man yaqil, wa ma fi ma la yaqil, wa ayyun fil jami', wa aina fil makan, wa mata fil zaman, wa ma fil istifham, wal jaza' wa ghairihi. Baik. Sekarang kita ta'liq, kata beliau wa alfaduhu arba'ah. Penyebutan lafaz dari amr atau sigo dari amr, ya, ada 4 di sini. Laisa ala sabil al-hasr. Ini bukan dengan maksud membatasi. Kenapa? Karena sigoh atau siyak amr itu lebih daripada 4, sebagaimana yang telah berlalu di kitab sebelumnya. Paham ini? Makanya kita katakan penyebutan 4 di sini laisa ala sabil al-hasr, bal ala sabil at-tamthil. Dia bukan bermaksud untuk membatasi, tapi bermaksud untuk mencontohkan saja. Dalam artian 4 ini itu mewakili apa yang selainnya. Kemudian beliau rinci, yang pertama ada al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam, dan kita sudah sebutkan tadi apa maknanya. Yang perlu kita taklik di sini al-istighraqiyah. Apa dhabitnya? Disebutkan oleh para ulama, antasihha kul taqum maqamaha. Sahnya kul untuk menduduki kedudukannya. Contoh firman Allah SWT, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Wal asr, kata Allah, demi masa, sesungguhnya setiap manusia betul-betul berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, al-ayah, dan seterusnya. Syahidnya al-insan. Paham ini? Al-insan kemasukan apa di sini? Al. Paham ini? Al. Dan al di sini istighraqiyah, yufidul umum. Dari mana kita tahu istighraqiyah di sini? Tadi dobitnya. Antasihha kul taqum maqamahu. Paham ini? Kul bisa menduduki kedudukannya. Sekarang bisa enggak kita katakan inna kulla insanin lafi khusrin sebagai pengganti al-insan? Bisa enggak? Bisa, karena maknanya mustaqim. Kemudian yang kedua, al-ismul jam'il mu'arraf bihima. Isim jama' yang dimakrifahkan dengan keduanya. Bihima kembali ke mana? Bil alif wal lam atau bi al. Dan disebutkan oleh para syurrah, ismul jama' di sini mencakup semua isim yang bermakna jama'. Baik itu isim-isim yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim, muannats salim,
dan yang semisal dengannya. Maksudnya isim jamak yang memang punya mufrad. Karena di sana ada isim jamak yang tidak punya mufrad, dan ini yang kedua yang masuk dalam al-ismul jamak yang diinginkan oleh muallif. Amin. Dan masuk juga yang ketiga ismul jinsil jam'i. Ismul jinsi al-jam'i. Jadi isim jamak di sini mencakup apa? Pertama, al-jamak alladzi lahu mufrad. Ini jamak yang punya mufrad, ya seperti jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir masuk dalamnya. Yang kedua, al-jamak alladzi laisa lahu mufrad. Jamak yang tidak punya mufrad. Ini yang dikatakan dengan isim jamak. Dan yang ketiga ada namanya apa? Ismul jinsil jam'i. Contohnya untuk yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Syahidnya al-mu'minun, jamak mudzakkar salim. Apa mufradnya? Al-mu'min. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu. Syahidnya al-atfa lu. Paham ini? Apa mufradnya? Tifl. Contoh untuk muannasnya banyak ya, ayat-ayat yang menyebutkan tentang innal mu'minina wal mu'minat. Al mu'minat di sini jamak. Apa mufradnya? Al mu'min. Untuk yang kedua, seperti kalimat nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nisa ada mufradnya? Tidak ada. Berbeda dengan rijal ya, makanya rijal tidak dijadikan isim jamak. Kemudian yang ketiga ismul jinsil jam'i. Seperti apa? Seperti firman Allah SWT, innal baqara tashabaha alaina. Mana syahidnya? Al-baqar. Demikian pula wa ghulibatir rum. Mana syahidnya? Ar-rum. Apa namanya ini? Ismul jinsil jam'i. Dari mana kita tahu? Siapa yang tahu? Ada aywa. Ismul jinsil jam'i itu diketahui dengan siaknya. Ayat yang kita baca tadi, Al-Baqar dan Ar-Rum, Al-Baqar dan Ar-Rum, ini dua lafaz ini bermakna jamak. Dan yang membedakan dia dengan mufradnya itu dibedakan dengan ta atau ya. Ini tandanya. Amin. Ismul jinsil jam'i. Baqar, apa mufradnya? Baqarah. Ar-Rum, apa mufradnya? Saya sudah sebutkan tadi, dibedakan dengan ta atau ya. Berarti kalau rum, ar-rumi. Nah ini, ala kulli hal ini ala sabilil mithal saja. Baik. Kemudian kata beliau berikutnya al-asmaul mubhamah. Isim-isim mubhamah. Dan sudah berlalu di ilmu nahwu ya, apa saja isim-isim mubhamah. Di antaranya apa? Syarat, kemudian istifham dengan mausulah. Kemudian beliau rinci di sini. Kata beliau min lil umum atau man lil umum wa tunggu dulu. Apa kata beliau tadi? Man fi man yaqil wa ma fi ma la yaqil. Ini yang pertama dari al-asma al-mubhama. Kata beliau ada man. Dan man ini sama dengan ma. Maksudnya dari sisi fungsinya dia sama. Man dan ma kadang dia datang sebagai syartiyah. Kadang dia datang sebagai mausulah. Dan kadang juga dia datang sebagai istifhamiyah. Hanya saja bedanya, kalau man itu lil akil, kalau ma li ghairil akil. Contohnya untuk man dulu, kadang dia datang dengan syarat sebagaimana firman Allah SWT, may ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang beramal keburukan maka akan dibalas. Syahidnya man, siapa saja yang beramal. Siapa yang bisa beramal? Orang berakal atau tidak?
Berakal tentunya. Kadang juga dia datang sebagai bentuk istifhamiyah seperti firman Allah SWT, fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Syahidnya aina. Afwan. Bukan ya? Bukan. Contohnya afwan. Contoh misalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man, siapa saja. Kemudian kadang dia datang dalam bentuk istifhamiyah. Kadang dia datang dalam bentuk istifhamiyah atau bentuk pertanyaan. Seperti misalkan dalam kalam biasa kita mengatakan manil ladzi ya'ti? Manil ladzi ya'ti? Dan yang semisal dengannya. Adapun ma demikian, kadang dia datang dalam bentuk syartiyah. Dalam bentuk syartiyah. Seperti wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kadang juga dia datang dalam bentuk mausulah seperti wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Demikian pula kadang juga dia datang dalam bentuk istifhamiyah sebagaimana firman Allah SWT, madza ajabtumul mursalin. Kemudian kata beliau wa ayyun fil jami'. Di antara isim mubham ada kata ayyun dan kata beliau fil jami'. Apa maksudnya fil jami'? Kembali kepada sebelumnya. Fil akil wa ghairil akil. Untuk yang berakal dan tidak berakal. Dan ayyun juga ini sama dengan sebelumnya. Dia bisa datang sebagai syartiyah, dia bisa datang sebagai syartiyah, istifhamiyah, dan kadang juga bermakna mausulah. Contoh kalau dia syartiyah, firman Allah SWT, ayyamal ajalaini qadait fala udwana alayya. Syahidnya ayyama, kadang juga berbentuk istifhamiyah sebagaimana firman Allah SWT, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Syahidnya ayyul hizbain, dan kadang dia datang sebagai bentuk mausulah sebagaimana firman Allah SWT, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhuma ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kemudian kata beliau wa aina fil makani wa mata fil zaman. Ini ma'ruf ya, aina dengan mata seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikkumul maut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah. Dan juga adapun untuk mata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa ma fil istifham wal jaza wa ghairihi. Ini sebenarnya jumlah tafsiliyah terhadap apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Beliau sebutkan pertama apa? Al-asma'ul mubhamah. Man lil akil wa ma li ghairil li ghairil akil. Kemudian setelah itu beliau rinci di bawahnya, wa ma fil istifham wal jaza wa ghairihi. Lihat, apa maksudnya ini? Beliau ingin tambih bahwa ma yang tadinya beliau sebutkan itu bisa datang dalam bentuk istifham bermakna umum, kadang juga bermakna jaza. Apa maksudnya jaza? Syarat. Wa ghairihi. Da ghairihi di sini diinginkan dengannya mausulah. Dan sudah lewat permisalannya. Yang terakhir kata beliau, dari bentuk syiak al-umum, la fin nakirat. La ketika dia masuk pada isim nakirat. Dan ini sebenarnya kembali kepada satu kaidah, yaitu an-nakiratu fi syiak an-nafi. Maka maknanya umum. Dan ingat, la yang diinginkan di sini ini la nahiyah dan nafiyah. Karena setiap nakirah yang masuk kepada keduanya, mau nafi atau nahi, semuanya bermakna umum. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kalian beribadah kepada atau bersama dengan Allah selain Allah, siapapun itu. Paham ini? Kemudian juga kalau la nahi atau la nafi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian
Sebagian syurah menyebutkan ada siyak yang lainnya, tapi ini tercukupkan ya dengan kitab yang sebelumnya, antum bisa rujuk ke sana. Kemudian masalah terakhir kata beliau wal umum min sifatin nutuk, ini kita akan ambil di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, karena waktu yang sudah tidak mencukupi. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.